Baik, perkenalkan diri. Nama saya Kanisius Menboki. Nomor induk mahasiswa 41840001251610. Asal LPTK Universitas Islam Amput Bekasi. Materi yang saya suguhkan adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di kelas 5, tepatnya di SDN Kecil Gentari. Sekian. Tadi kamu ke sini ada kendala tidak? Ada kendala mungkin sepatu rusak kah, baju rusak kah, injak lumpur kah? Tidak ada. Ya, baik. Sampai sekali datang tidak makan. Coba kita. Jujur. Kita ada yang sakit? Tuh. Ada yang sakit? Semua sehat? Sehat. Baik, kalau sehat maka itulah hebatnya anak Indonesia. Jadi kita mesti sehat sebelum bekerja atau sebelum mengikuti pelajaran di sekolah. Betul tidak? Betul. Oleh karena itu, kalau semua sehat maka itu adalah pertanda baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa dia? Jiran Balibo, Krisan Snoy, Redem Piskena. Oke, ada 3 orang ya? Ya. Baik, itu karena mereka mungkin ada kesibukan. Redem tadi sakit ya? Ya. Baik, jadi kita berdoa dulu, semua berdiri. Sebelum berdiri untuk berdoa, sebelum kita melanjutkan pelajaran, silakan Delarista pimpin kita dalam doa. Kami dan teman-teman marilah kita siapkan hati untuk berdoa atas nama Bapa, atas Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dan ampunilah kami seperti kami pernah mengampuni kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Atas nama Bapa, Atas Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Baik, sebelum kita lanjut pada materi yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini, untuk mempertegas jiwa kebangsaan kita, cinta kita terhadap tanah air, maka semua saya undang berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan
Baik. Masih semangat? Oke. Karena semua adalah anak Indonesia, maka setiap kali kita melakukan pembelajaran, maka untuk saat ini kita mulai dari yang namanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya itu siapa yang tahu? Dia bercerita tentang apa? Atau dia menegaskan tentang apa? Lagu Indonesia Raya itu dia menegaskan bahwa betapa cintanya kita harus cinta terhadap apa? Tanah air. Kita harus cinta terhadap tanah air. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran yang lebih jauh, Bapak mengajak kita untuk mengetahui dulu apa yang harus dan apa yang mau kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba sama-sama baca. Ada yang tahu? Baca sama-sama coba. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini kita harus coba mengerti apa yang terkandung dalam setiap butir-butir Pancasila. Coba angkat tangan siapa yang bisa sebutkan sila pertama pada Pancasila. Saya. Ya, Nona. Itu Yang Maha Esa. Itu Yang Maha Esa. Ada yang tahu lagi sila kedua? Coba angkat. Ya, Nona dari Islam. Kemanusiaan yang adil dan Ya. beradab. Ada yang tahu lagi sila ketiga? Saya. Ya, Eden. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ada yang keempat? Saya. Ya, Nona. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. Ada yang terakhir atau yang kelima? Saya. Siapa? Ya, Nona. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita tepuk tangan dulu. Jadi, itu adalah hal-hal yang terkandung di dalam Pancasila dan sudah menjadi rumusan kita, kehidupan kita untuk setiap kali kita mau bertindak tanduk atau melakukan sebuah kegiatan, kita bersandar pada Pancasila. Kita bersandar pada Pancasila itu. Jadi kita mau sembahyang, percaya terhadap Tuhan, ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita bantu teman, itu masuk di sila keberapa? Siapa yang tahu? Kita bantu teman, manusia. Sila keberapa? Sila keberapa itu? 2. Ya. Jadi kita bantu sesama itu masuk dalam sila kedua. Kemudian yang berikut, kalau kita tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama dan seterusnya, itu masuk sila keberapa? Persatuan Indonesia. Ya, sila keberapa? 3. Sila ketiga. Kalau kita mau menentukan siapa yang jadi pemimpin,
siapa yang mau jadi RT, siapa yang mau jadi kepala desa. Di Kukiwa dulu kan tahun lalu ada tuh coblos apa, itu masuk sila keberapa? Keempat apa? Oke, tepuk tangan dulu gitu. Jadi sila keempat itu membawa kita atau mengatur kita untuk kita bermusyawarah dan akan mencapai mufakat. Musyawarah. Dia akan mendapatkan yang namanya mufakat atau sepakat. Kita sepakat, kita sebut dia, kita angkat dia jadi RT. Tapi sebelum kita sepakat, kita melakukan apa? Sekarang kalau kita berlaku adil, itu masuk sila keberapa? 5. Bunyi sila kelima bilang apa? Itu artinya begini, teman punya buku atau teman punya kelereng, kita jangan ambil semena-mena. Harusnya apa, Min? Minta. Kalau kita ambil tanpa sepengetahuan teman atau kita rampas, nah itu kita melanggar yang namanya norma atau sila keberapa? 5. Sila kelima. Oke. Nah, itulah yang ada dan harus kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari berdasarkan yang sudah digariskan oleh negara. Ya, bahwa kita hidup harus apa? Harus sesuai dengan Pancasila. Nah, jadi kemudian di sini ada materi ajar yang harus Bapak bagikan ke kamu, supaya nanti kemudian kamu pelajari. Ya, ke belakang. Oke. Kemudian di dalam Pancasila itu, di dalam setiap butirnya, contoh sila pertama itu apa tadi? Tuhanan yang Maha Esa. Maka lambang yang menandakan ketuhanan yang Maha Esa itu siapa yang bisa sebutkan? Saya. Ya, apa? Bintang. Itu sila pertama, bintang. Itu sila pertama itu bunyinya bilang apa? Ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya apa? Bintang. Kalau sila kedua, Saya. ya, Nona Selina. Rantai. Sila kedua itu bunyinya bilang apa? Kemanusiaan yang ada dan berada. Oke, tepuk tangan untuk Selina dulu. Kemudian yang berikut, yang ketiga, sila ketiga dilambangkan dengan apa? Siapa tahu? Efren. Pohon apa? Pohon beringin. Oke, baik. Kalau pohon beringin, apa bunyinya? Oke, tepuk tangan untuk Efren dulu. Tepuk tangan untuk Efren. Sudah? Kemudian datang kita memasuki sila keberapa? 4. Ya, lambang sila keempat itu apa? Saya. Ada yang lain? Saya. Coba Devandri. Kepala banteng. Kepala banteng itu bilang apa? Sila keempat bunyinya apa? Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, tepuk tangan untuk Fandri. Yang terakhir atau sila kelima, siapa yang tahu? Saya. Ya, Nona Hermina. Padi dan kapas. Iya, Padi dan Kapas. Apa bunyi sila kelima itu?
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi baik, itu adalah simbol-simbol yang terkandung dan melekat erat dengan setiap unsur Pancasila. Ya, setiap unsur Pancasila ada itu. Ada yang namanya tanda atau batasan supaya kita berbuat sesuatu di masyarakat akan terus diperhatikan. Maka kita mesti punya pijakan kuat terhadap 5 sila dalam Pancasila tersebut. Oke, jadi di sini juga kalau kita hidup tidak baik dengan teman, maka Bapak punya video yang harus kita pahami sama-sama. Dasarnya bagaimana supaya kita hidup itu terus baik. Itu kita mesti tahu. Mari kita simak sama-sama. Ya, nonton baik-baik. Itu bila perlu kamu catat yang ada di dalam sana. Baik, itu tadi video yang siapa yang tahu tadi video itu bercerita tentang siapa dan siapa? Joni dan Andi. Sana mungkin tidak terlalu dengar ya. Joni dan Andi. Oke. Joni dan Andi ini berteman atau tidak? Berteman. Ada apa yang
Eh? Ada yang tahu? Joni buku yang siapa yang injak atau Andi buku? Kenapa? Andi kenapa? Coba angkat tangan yang baik, angkat tangan baru jawab. Kamu dapat lihat video tadi tidak? Oke, kalau lihat siapa yang injak buku? Ya. Andi kenapa? Oke, berarti yang nonton serius dia. Andi injak. Oke, apa yang Joni rasakan? Apa? Nah, nanti kita bisa angkat tangan ya, kalau Joni kenapa? Joni marah karena apa? Joni marah karena apa? Ya. Andi injak sama buku. Oke. Kemudian yang kamu lihat siapa yang menangis di sini? Siapa? Andi menangis. Menangis karena dia punya perasaan kenapa? Dia sedih dan sakit hati tuh. Hati karena apa? Sakit hati karena apa? Dia pun buku diinjak tuh. Wah, ini rumit. Mestinya fokus pada apa? Video tadi supaya kamu bisa tahu apa yang terjadi di situ. Kemudian kira-kira Joni dan Andi masih berkawan atau tidak? Masih sakit buku masih berkawan? Ya, Arnold, siapa yang tadi marah? Andi marah siapa? Karena itu. Terus Andi marah Joni. Apa yang dilakukan oleh Joni supaya Andi bisa memaafkan dia? Apa yang dilakukan oleh Andi supaya Joni bisa maafkan dia? Apa? Minta maaf. Jadi Joni memaafkan Andi atau tidak? Memaafkan. Maka di akhir mereka kembali berteman. Jadi itu ketika kita hidup semena-mena terhadap teman, itu kan mereka bertengkar. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita punya teman tidak marah kita? Minta maaf. Begitu. Jadi kalau kemudian kita minta maaf itu, saling memaafkan itu, kira-kira kita bersatu tidak? Berapa? Bersatu kembali. Oke. Kalau kita bersatu kembali, maka di situ kita akan bangun pertemanan yang lebih apa? Lebih baik. Oke. Sekarang kita akan masuk pada bagaimana kita berdiskusi. Kita harus berdiskusi dulu. Maka putar meja seperti kemarin dulu Bapak bilang. Berarti Nona itu harus pindah di sini. Ini tinggal balik saja. Arman tinggal balik kursinya saja. Balik kursinya saja. Jangan. Sama juga ini balik kursi. Ini juga balik kursi. Jadi ada berapa kelompok? 3. Ada berapa? 3. Kelompok 1 Realista. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 adalah
kelompok ketiga nama Walibo. Ini tulis nama kelompok, hari tanggal. Tetapi sebelumnya kita semua berdiri sikap. Semua berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Garuda